Saudara Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen membangun bandara di Bali Utara. Tak hanya itu, Prabowo juga bakal menjadikan Bali yang disebutnya seperti Singapura baru atau The New Singapore. Prabowo menyatakan komitmennya membangun North Bali International Airport. Presiden juga menyebut bakal menjadikan Bali sebagai The New Singapore atau The New Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi seperti dalam video ini, kemarin Bapak Prabowo Subianto waktu kunjungan kerja ke Bali, dia bercerita bahwa akan membangun bandara di Pulau Dewata, Bali. Jadi yang pasti ya, Bapak Prabowo ini punya gebrakan baru di awal-awal kerja beliau untuk memimpin Indonesia, untuk memajukan bangsa Indonesia. Jadi di Bali ini akan dijadikan ujung tombak untuk kemajuan pariwisata di bagian timur, jadi tepatnya di Pulau Dewata, Bali ya. Jadi sebenarnya di Bali itu sudah punya bandara Ngurah Rai, tapi akan ditambahi bandara baru di bagian Bali Utara. Yang pastinya, jadi Pak Prabowo ini sudah punya ancang-ancang atau sudah punya rencana. Jadi setiap sesuatu yang dipikirkan atau direncanakan atau yang ditindakkan Pak Prabowo itu sudah pasti ada efek baiknya bagi rakyat Indonesia, khususnya untuk mendongkrak ekonomi pariwisata di daerah Bali ya. Jadi kemarin sempat heboh tentang video-video yang beredar atau wacana-wacana untuk menjadikan wisata halal di Bali akhirnya tidak terlaksana dan tidak akan terjadi. Wisata-wisata halal di Bali itu tidak akan dilaksanakan. Harus tetap bersyukur ya, karena dengan adanya penambahan pariwisata, penambahan bandara untuk menunjang atau untuk memajukan ekonomi yang ada di Bali ini khususnya ya. Jadi buat warga Bali harus banyak-banyak bersyukur, atau gimana ya, gimana caranya bersyukur. Mungkin orang-orang Bali, umat Hindu yang ada di Bali mungkin sudah tahu caranya gimana rasa mengucapkan rasa syukur itu, karena di Bali akan segera dibangun rencana, ini masih rencana, akan dibangun bandara di Bali bagian utara, yaitu untuk kapan itu pelaksanakan rencananya akan dilaksanakan atau mulai pembangunannya kita belum tahu, kita masih menunggu kabar berikutnya ya. Jadi itulah pentingnya saya berkali-kali berbicara di media sosial, di channel YouTube saya itu, kita harus mempertahankan adat istiadat budaya yang ada ya. Jadi warisan budaya leluhur Nusantara itu kita harus mempertahankannya ya. Jadi di Jawa itu juga tidak hilang Jawane, di Bali juga tidak hilang Balinya, seperti itu. Jadi kita harus sama-sama saling menjaga. Walaupun saya itu bukan penduduk Bali asli, tapi saya merasa punya tanggung jawab untuk menjaga Pulau Dewata Bali dengan cara saya membuat video-video itu mengingatkan teman-teman untuk generasi-generasi muda yang akan datang gimana pentingnya kita menjaga seni budaya leluhur Nusantara, itu sangat penting banget. Jadi semoga aja dengan adanya Presiden Pak Prabowo ini, semoga terlaksananya bandara baru yang ada di Bali Utara, semoga segera terlaksana dan semoga menjadi impian-impian Pak Prabowo bahwa di sisa-sisa hidupnya dia pengen mengabdi untuk bangsa Indonesia. Di sisa-sisa hidupnya dia pengen mengabdi, menghabiskan sisa hidupnya untuk rakyat Indonesia. Jadi mungkin banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai Pak Prabowo menjadi presiden, tapi masih banyak 90 rakyat Indonesia itu masih banyak yang mencintai Bapak Prabowo menjadi presiden ya. Seperti itu wajar ya, Pak Prabowo itu dicaci, dimaki seperti Bapak Jokowi di akhir jabatannya
sampai sudah pensiun, sudah tidak menjabat sebagai presiden itu tetap masih diburu orang yang tidak menyukai ya, masih diburu, tidak menyukai, seperti kemarin yang terjadi demo salah satu kelompok tertentu yang masih mengejar-ngejar Pak Jokowi. Saya menganggap itu bukan demo, saya menganggap itu adalah jumpa fun dengan Pak Jokowi, ibaratnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo dan Pak Gibran yang terus berjuang untuk rakyat Indonesia, pengen membangun rakyat Indonesia, pengen membangun segala yang ada di Indonesia itu menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik. Dan Pak Prabowo juga masih meneruskan kerja-kerja yang dulu dikerjakan oleh Pak Jokowi. Dan untuk penambahan berikutnya itu adalah tentang seputar makan gratis, untuk siswa-siswa sekolah, bukan untuk orang-orang tua ya, bukan untuk saya seperti saya itu tidak mendapatkan makan siang gratis. Yang hak mendapatkan makan gratis itu adalah anak-anak sekolah. Jadi kemarin itu sudah uji coba makan gratis itu di beberapa tempat, contohnya di Papua ya, kalau tidak salah itu di Papua sudah ada uji coba untuk makan gratis. Jadi untuk di pulau-pulau lain untuk keseluruhan serentak itu masih ditata untuk para panitianya, untuk yang lainnya masih penataan ya. Para kader-kader untuk makan siang gratis ini masih ditata untuk di Pulau Jawa, mungkin juga di pulau-pulau yang ada di luar Jawa ya, seperti itu mungkin sama aja ya. Jadi pentingnya, sekali lagi pentingnya kita menjaga kerukunan umat antar beragama, dan juga walaupun kita di Indonesia itu berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, kita harus saling menghormati, saling menjaga warisan leluhur nenek moyang kita yang dulu, yang pernah diperjuangkan oleh nenek moyang kita dahulu, sampai sekarang kita harus dipertahankan ya. Jadi Bali itu apa yang saya katakan tempo hari, untuk tahun-tahun berikutnya akan menjadi sorotan dunia. Bali jadi negara-negara di Asia maupun di Eropa akan mempromosikan pariwisatanya sendiri-sendiri dan juga tradisi budayanya sendiri-sendiri. Jadi karena di Bali sudah terbentuk dengan rapi sejak dulu, orang-orang Bali itu tinggal mempertahankannya, kalau bisa dipertahankan, dijaga betul-betul buat generasi-generasi muda. Harus gimana ya, ibaratnya teman-teman di Bali menjaga lingkungannya masing-masing, jangan sampai ternodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu sangat penting karena Bali akan menjadi pusatnya dunia atau pusat pariwisata dunia, tepatnya ada di Bali. Itu boleh percaya boleh tidak, itu sudah saya kemarin sudah pernah bilang di salah satu video saya bahwa di Bali akan menjadi sorotan dunia untuk kedepannya, dan negara-negara se-Asia atau Eropa akan mempromosikan pariwisatanya sendiri-sendiri. Kita akan bersaing ketat untuk mempromosikan wisatanya sendiri-sendiri, dan juga mempromosikan adat budaya Nusantara untuk Indonesia. Untuk di Malaysia juga akan mempromosikan adat Nusantara di Malaysia. Untuk di Thailand juga akan mempromosikan adat budayanya mereka ya. Seperti itu yang akan terjadi di dunia ini untuk ke depan tentang seputar pariwisata dan adat istiadat budaya, seperti itu ya. Oke, cukup sekian dulu konten saya, semoga bermanfaat untuk generasi-generasi muda. Jadi video saya ini memang 100% saya tunjukkan kepada generasi-generasi muda. Oke, terima kasih.